sedikit lah. Ya ini dari pengalaman dan juga beberapa hasil diskusi-diskusi dengan dulu ketika jadi mahasiswa. Sekarang kan udah nggak mahasiswa. Akibat ini negatif ikut organisasi itu, pertama, uang Anda akan habis. Itu udah pasti, Pak. Udah pasti ya. Iya. Nah, ini aku lihatnya dari negatif loh ya. Iya. Habis itu waktu untuk keluarga itu biasanya agak berkurang. Itu. Kemudian akan timbul perpecahan ketika di dalam organisasi itu banyak keegoisan. Itu juga pasti ada. Nah, ini di sini saya masih memandang organisasi itu negatif. Di situ. Nah, karena juga beberapa kali melihat dari pandangan mahasiswa, di mana ketika dosen itu menginginkan akreditasi, kan salah satu persyaratan akreditasi itu adanya keaktifan berorganisasi dari mahasiswa, ya toh. Biasanya itu organisasi-organisasi itu nanti akan ditarik oleh institusi itu ketika mau akreditasi gitu. Dan arsip-arsip organisasi itu sangat dipentingkan gitu. Ya, walaupun cuma beberapa poin ya toh, tapi kan sedikit poin itu juga bisa mengangkat grade daripada kampus itu sendiri, kan seperti itu. Cuman ketika kampus itu menghendaki organisasi itu berjalan, ya toh, tapi di situ ada sekat di mana dosen itu kurang menaungi mungkin. Nah, nanti dari mahasiswanya itu semangat, tapi dari jajaran kampusnya kurang menaungi, akhirnya mahasiswanya juga bingung sendiri gitu loh. Bingung sendiri mau geraknya seperti apa. Kemudian ketika kampus itu memberikan naungan kepada organisasi, tapi mahasiswanya kok malah kurang semangat dalam berorganisasi, itu juga jadi konflik permasalahan. Jadi kalau kita mau lihat untuk mencapai positif daripada organisasi, itu lebih banyak negatifnya sebenarnya. Jadi untuk proses kita bisa bilang organisasi itu positif gitu ya. Itu setelah kita melewati negatif-negatifnya organisasi gitu. Yeah. Setelah kita melewati organisasi itu negatif, terus kita sudah memetik buahnya, wah positif ini. Nah itu. Nah makanya di sini saya melihat bagi aktivis-aktivis kampus, organisasi itu negatif. Itulah. Di situ saya berpendapat organisasi itu negatif. Berarti sampai saat ini Anda tidak punya relasi dong? Apa? Karena kan organisasi itu pasti memiliki banyak relasi. Loh, sebentar toh. Kan kita membahasnya dari perspektif mahasiswa, ya toh. Kalau saya kan udah bukan mahasiswa. Beda kalau kita membahasnya perspektifnya bukan mahasiswa, kita udah menjadi tokoh masyarakat gitu. Nanti jawaban saya juga beda. Ketika dari perspektif santri ya toh, beda. Santri putra, santri putri pun beda nanti perspektif saya gitu loh. Iya, wong gedungnya aja dibedakan. Ya makanya itu. Ketika saya menjadi mahasiswa, saya berpendapat organisasi itu negatif. Padahal saya pernah merasakan juga. Nanti saya akan perspektif di akhir, nanti saya akan ngasih pendapat ketika saya udah lulus bagaimana organisasi, nanti akan saya bahas di sini juga. Oke. Seperti itu Gimana, lah. Bang Jamal, coba. Kan kita beda haluan Pak. Ya, karena berbeda haluan kita kan agak tahu. Aku gitu. Pro, dia Titik kontra gitu loh. Kebalik, aku kontra, kamu pro. Organisasi tidak penting. Terus dia kemarin. Berarti hidupnya tidak memiliki warna. Berarti dia jadi wapres nggak guna kemarin. Tapi konkret tetap. Karena dia akan mengarah kepada hal yang penting itu berawal dari ketidakpentingan. Coba gimana? Respon dulu. Ya respon saya tetap Pak kepada teori tadi fungsionalisme. Iya, fungsionalisme. Kalau misalkan jenengan tadi mikir bahwa organisasi ngabisin duit, apalagi ketua kan ujung tombak sekaligus ujung tombok. Capek pasti, pikiran. Pasti, sakit nggak ada yang berarti ya. Itu kalau cara kita
fungsionalisme dalam organisasi tidak berjalan secara menyeluruh ya pasti kayak gitu Pak. Artinya tidak ada bahasanya tadi kesetaraan sosial gitu. Artinya tidak ada keteraturan sosial kayak gitu. Misalnya ketua nih, dia tugasnya ya ada tupoksinya, lihat dia ada RT kan begitu. Lihat UDKBM menjelaskan Presma itu gimana kayak gitu. Ada RT organisasi jelas. Ada terus kementerian misal di Presma loh di DMAI. Kementerian tuh punya tupoksi. Lah kalau itu jalan dengan baik, ada keteraturan sosial di masyarakat organisasi di Ormawa. Enggak lagi ketua ujung tombak kayak gitu. Jadi ujung tombak jadinya dia. Ujung tombak. Itu kan salah satu paradigma atau cara berpikir kita dalam organisasi diawali dengan itu, maksudnya ketika kita artinya banyak yang semester sampai 12 sampai 18 kayak gitu gara-gara ikut organisasi kampus. Dia nggak lulus ditungguin sama calonnya di rumah. Ada yang gitu kan. Nah itu juga sama, paradigma fungsionalismenya nggak berkembang gitu. Artinya ini bukan kita menyalahkan, artinya kalau dibaca dari sudut ini itu kena kayak gitu. Artinya dia harusnya bisa menempatkan diri sebagai mahasiswa yang aktivis, juga menempatkan diri sebagai mahasiswa yang akademis gitu. Jadi tidak ada yang namanya negatif nanti kalau misalnya dia itu keteraturan itu bisa berjalan kayak gitu. Berarti kembali kepada dirinya masing-masing gitu. Bisa jadi gitu, nggak apa-apa ya. Nanti untuk pembahasan di manajemen organisasi mungkin di episode selanjutnya. Ya mungkin karena emang ini semakin panas studionya juga semakin panas, takutnya ada baku hantam di studio kami karena ini kita baru dapat studio Pak. Oh iya. Kita baru punya studio, kameramennya juga sudah mau pulang juga nih waktunya. Oke, gimana coba closing statement ya mungkin ya. Mungkin kita ambil titik inti dari masing-masing pro dan kontra terkait organisasi. Coba dari kontra terlebih dahulu. Kalau dari saya ya untuk closing mungkin ada beberapa gertakan atau ejekan orang itu sebagai motivasi. Itu tergantung pandangan kita. Tapi ada orang yang ketika diejek dan lain sebagainya itu malah down. Nah, itu bukan salah satu ciri khas dari mahasiswa aktivis. Seorang mahasiswa aktivis itu ketika diejek ataupun dihina, itu malah menjadikan sebuah motivasi tersendiri. Makanya ketika saya berpendapat organisasi negatif, itu karena memang saya merasakan itu loh, jadi mahasiswa gitu loh. Tapi kalau teman-teman merasakan sendiri, organisasi itu bak neraka dunia. Menyedihkan ya toh. Pokok saya di sini akan membahas bahwa organisasi itu menyedihkan ya. Nanti baik-baiknya nantilah. Akhir-akhir aja Pak. Akhir-akhir aja lah. Itu closingnya itu. Jangan menganggap organisasi itu sebagai surga. Ya, jirih payah, pontang-panting kalian itu ketika berorganisasi khususnya mahasiswa gitu loh. Di situ akan kelihatan jerih payahnya. Nah, yang namanya jerih payah itu pasti nanti ada hal positif yang bisa dipetik gitu. Makanya jangan pernah berpikir bahwa organisasi itu mudah positif. Justru negatif menurut saya dan sangat menyusahkan. Makanya jangan pernah ikut berorganisasi apalagi di kampus, jangan organisasi di kampus. Itu aja dari saya. Kalau kampus besar enak kayaknya. Nah, ya. Pokoknya udah gitu aja. Jangan organisasi di kampus gitu lah. Dikasih bold dan italic gitu. Iya. Garis bawah. Boleh. Oke, mungkin Bang Jamal silakan closing statement. Kalau saya nanti jangan di bold Pak. Oke. Dibesarkan pakai tulisan kita bikin banner nanti. Times New Roman tapi udah besar semua Pak gitu. Aksara Jawa tapi. Organisasi itu penting, titik. Nah, itu penting kan? Iya. Kalau ada yang beranggap bahwa organisasi itu tidak penting, ketidakpentingan itu adalah kepentingan yang akan kita dapat. Artinya tetaplah
hidup meskipun tidak berguna kayak gitu. Karena ketidakbergunaan itu adalah awal dari kebergunaan. Ya. Itu simpel, padat dan Bukan hidup menyaksikan. Tapi Bukan kalau hidup mau seperti Larry. kalau mau narik kesimpulan ya dari pandangannya Jamal, kalau Jamal itu mau jujur-jujuran dari perspektif mahasiswa ketika dia jadi mahasiswa, sepakat. itu dia tidak sepakat sebenarnya itu. Dia berpendapat bahwa ke depan organisasi itu sangat penting ya, karena manfaatnya itu di akhir, bukan ketika jadi mahasiswa. Nah, gitu. makanya kan ketika hiduplah walau tidak berguna. Oh, ya. Karena orang yang ikut organisasi di kampus itu kebanyakan dipandang tidak berguna. Iya, gitu. Padahal ketidakbergunaan. kampus ya. Iya, padahal ketidakbergunaan itu adalah awal dari kebergunaan nantinya. Oke. Keren nggak? Keren, Oh, keren. ya, siap. Nanti bisa ditentukan ini sama apa namanya subscriber, bisa di komen lah. Ya komen coba Di komen. terbaik. Mana yang lebih Buktikan netizen plus 62 nya itu loh. negatif atau positif lah, pendapat kalian seperti apa nanti Siap, komen. Oke, Bisa, nanti Instagramnya Bang Isa, Instagramnya ini kan dicantumin ya. Nanti kalau yang mau DM silakan DM itu. Apaan sih nggak penting kayak gini? Oh penting kan. Oh, maki-maki kita ya nggak Maki-maki apa-apa, silakan. nggak apa-apa. Siap kok. Ya, mungkin cukup pokoknya. itulah, Ya, itu mungkin itu gitu ya. pendapat saya, itu pendapat saya. Karena mungkin ini makin malam makin. Bagi yang ingin berkunjung ke studio kami itu di Jalan Nurul Huda di komplek apa? Komplek BEMA. Ya, oke, terima kasih ya Bang Isa, Bang Jamal telah meluangkan waktunya. Sangat banyak sekali ilmu-ilmu yang didapat dari tidak penting dan menjadi penting, atau darinya penting tidak menjadi penting, itu sangat kita pelajari. Oke, terima kasih para teman-teman subscriber dimanapun berada. Mudah-mudahan teman-teman mendapatkan hal-hal positif yang telah kami perbincangkan saat ini. Terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.